Viewers, masih di channel YouTube Malakiano, tentunya masih bersama gue nih, Angel. Gue akan berbagi kisah tentang temen gue yang mengalami kejadian-kejadian mistis yang menyeramkan pada saat dia kembali ke kampung halamannya, tempat neneknya berada. Kampungnya ini di daerah Sukabumi. Penasaran? Without much addiction, let's listen to the story. Pada tahun 2022, ada seorang anak SMK bernama Ningsi yang bersekolah di daerah Jakarta. Jadi setiap liburan ini, dia selalu pulang ke kampung halamannya yang berada di Sukabumi. Dikarenakan ibunya yang bekerja di luar negeri sebagai TKW dan ayahnya yang meninggal dunia. Saat ini satu-satunya keluarga Ningsi yang Ningsi punya adalah si nenek. Untuk bersilaturahmi dan menghilangkan rasa lelah. Seperti biasa, pada saat liburan sekolah, Ningsi selalu pulang ke kampungnya untuk bersilaturahmi dan menghilangkan rasa lelah selama ia belajar di Jakarta. Awalnya berjalan dengan normal nih teman-teman. Ningsi melakukan kegiatan biasa yang ia lakukan saat ia balik ke kampungnya. Membantu neneknya menyiapkan makan malam dan mengantarkan neneknya untuk memijat seseorang. Jadi teman-teman, neneknya Ningsi ini seorang tukang pijit tradisional ketika ada panggilan yang membutuhkan jasanya. Pukul 3 pagi, Ningsi itu tiba-tiba terbangun teman-teman. Ia sangat kaget karena mendengar suara berisik yang berasal dari dapurnya. Tanpa berpikir panjang, Ningsi pun mengecek dan melihat bahwa neneknya sedang berdiri. Neneknya itu berdiri diam aja teman-teman, kayak nggak ada gerakan sama sekali. Diam aja, kayak suara berisik motong-motong gitu loh, kayak cepet-cepet gitu kan. Nah, tanpa berpikir panjang, Ningsi pun memanggil nenek itu 3 kali. Nek, 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 tidak ada jawaban sama sekali. Kebetulan panggilan kedua, Nek, tidak ada jawaban sama sekali. Namun, saya penasaran nih, ia penasaran apa yang terjadi. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menghampiri neneknya sambil menyentuh bahunya. Kan biasa kalau misalnya orang yang udah penasaran gitu, itu pasti ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Ia menepuk bahunya si nenek dan bertanya, apa yang nenek lakukan di pagi hari seperti ini? Kan biasa kalau neneknya bangun tuh pukul 4, itu udah waktu sholat gitu kan, bunyi azan. Tapi ini masih malam banget teman-teman. Namun saat neneknya balik badan, Ningsi pun terkejut dan teriak. Karena apa yang dia lihat sebenarnya bukan neneknya. Itu membuat Ningsi kaget dan terkejut. Karena ini pertama kali ia melihat rupan sang nenek tidak berbentuk apapun. Dengan sekencang-kencangnya, ia teriak dan juga lari dari dapur tersebut dan meminta pertolongan para warga. Karena suara Ningsi membuat para warga pun terbangun dengan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kau berteriak-teriak? Ningsi dengan terbata-bata dan dengan tergesa-gesa, ia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ia lihat. Warga pun penasaran, apa yang dia lihat? Apa yang terjadi? Namun dengan penasaran juga, sang warga ini pun mengecek ke dalam. Namun tidak ada yang terjadi teman-teman, nggak ada hal aneh yang terjadi. Dia mengecek kamar neneknya pun aman, neneknya sedang beristirahat. Lalu warga pun keluar kembali dan menjelaskan kepada Ningsi tidak ada yang terjadi. Lalu kenapa kok ketakutan gitu? Ningsi pun menenangkan dirinya dan menjelaskan bahwa tadi ia melihat sesuatu yang menyerupai neneknya. Warga pun terdiam sejenak dan bingung, apa yang dimaksud Ningsi? Dengan jawaban warga bahwa ia tidak melihat apapun, Ningsi pun kembali masuk ke kamar. Keesokan paginya, pada malam hari pukul 12, ada suara kembali lagi nih teman-teman. Hal yang sama dialami lagi. Tapi kali ini berbeda teman-teman. Ini neneknya tuh, dia bangun tiba-tiba, itu dengan kayak matanya yang kosong dan pikirannya tanpa kesadaran pokoknya teman-teman. Ia keluar dengan membawa cangkul dan menuju ke suatu tempat. Ningsi pun berusaha buat menghentikan neneknya. Tapi sebelum itu, Ningsi pun penasaran, kenapa nenek membawa cangkul malam-malam seperti ini? Akhirnya dia berusaha mengikuti nih teman-teman nih. Dia mengikuti sampai pemberhentian terakhir neneknya. Dan dia sangat terkejut teman-teman. Kalian mau tahu berhenti di mana? Berhenti di kuburan teman-teman. Aneh kan? Aneh gak sih menurut kalian? Seorang nenek bawa cangkul itu berhenti di kuburan. Kalau misalnya kakek wajar ya, ini nenek gitu kan. Akhirnya Ningsi pun kaget dan bingung. Kenapa? Ia mencangkul kuburan orang lain terus sambil menangis teman-teman. Kayak dia ditinggalkan seseorang yang ia sayang. Padahal satu-satunya keluarga yang saat ini neneknya punya hanyalah cucunya yaitu Ningsi. Takut neneknya kenapa-napa, Ningsi pun menghampiri neneknya lalu menyadarkan neneknya. Beberapa menit berlalu, neneknya pun sadar teman-teman. Dan dia bingung. Kok bisa ada di sini? Kenapa cangkulnya ia bawa? Padahal ini bukan pekerjaan dia gitu. Itu bener-bener menegangkan teman-teman dan bener-bener penuh cekaman suasana yang sangat-sangat serem teman-teman. Apa yang terjadi belakangan ini membuat Ningsi percaya bahwa ternyata dia tidak hanya tinggal berdua di rumah itu, tapi ada sosok lain teman-teman. Berselangnya waktu, liburan Ningsi pun telah usai. Besoknya Ningsi harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya teman-teman. Tanpa sadar ya teman-teman, liburannya pun berakhir.
karena ia mengalami hal-hal yang sangat membuat dia tidak pernah melupakannya. Itu baru pertama kali teman-teman kejadian di kampungnya itu. Bagi kalian yang bertanya, neneknya gimana? Di sana sama siapa? Kok berani sih ninggalin neneknya sendiri? Nah, kalian tenang aja, Ningsih sudah mempercayai tetangganya yang bernama Ibu Siti. Karena Ibu Siti ini yang sudah mengurus didinya sejak kecil. Kalian tahu lah background Ningsih itu gimana, mulai dari ayahnya meninggal, ibunya yang bekerja di luar negeri sebagai TKW, dan saat ini hidup Ningsih itu bersama neneknya. Karena neneknya adalah harapan bagi Ningsih. Nah, sesampainya di Jakarta, teman-teman, Ningsih pun berbagi cerita nih kepada teman-temannya tentang kejadian yang dia alami. Kepada teman-teman gue dan juga gue sendiri. Namun awalnya, teman-teman, gue nggak percaya tentang hal itu. Apa yang diceritain ke Ningsih, gue nggak percaya, teman-teman. Karena apa? Karena kejadian ini sudah banyak yang menceritakan dan itu suka mitos, teman-teman. Namun di liburan berikutnya, teman-teman, Ningsih pun mengajak gue dan juga teman-teman gue untuk ke kampung halamannya. Itu gue udah seneng banget teman-teman. Gue pengen banget nih lihat kejadian yang menurut Ningsih tuh serem kan. Apa sih yang membuat Ningsih tuh takut? Cuman seorang nenek loh, begitu. Nah, kalian bisa komen, kalian bisa bagi cerita kalian, bagi kalian yang mengalami sendiri atau teman kalian boleh komen nih, boleh share dan kalian boleh ceritain nih apa yang kalian alami sama siapa, terus kalian tuh kejadiannya tuh di mana teman-teman. Kalian boleh share ke gue, nanti gue bakal bawain. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube gue.